Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Vira Amelia Junila Faiza dengan NIM 31300-22039 dan juga teman saya Mbak Awalunisa Fauzi dengan NIM 31300-22024. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang telah kami buat untuk melengkapi ujian akhir semester etika profesi kelas B, di mana di sini kami meneliti dengan judul Bagaimana Etika dan Regulasi Penggunaan Kecerdasan Buatan di Bidang Industri. Next. Untuk pembahasan kali ini, ada 4 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Seperti yang kita ketahui bahwasannya AI atau kecerdasan buatan ini sudah digunakan di berbagai bidang, dan salah satunya adalah bidang industri. Yang mana di sini AI juga sebagai fondasi transformasi digital, di mana dia bisa meniru kecerdasan manusia untuk pengambilan keputusan, otomatisasi, pengolahan big data, dan yang digunakan di industri ini berfungsi sebagai untuk mempercepat produksi, lalu efisiensi logistik pengiriman, dan juga optimasi sumber daya, mohon maaf. Dalam penggunaan AI sendiri, terdapat tantangan sosial dan juga etikanya. Yang pertama adalah resiko hilangnya peran manusia di pekerjaan repetitif, lalu potensi pelanggaran privasi data konsumen dan karyawan, dan juga regulasi beserta etika belum seimbang dengan kecepatan perkembangan AI-nya sendiri. Maka dari itu, perlunya pendekatan etis, di mana di sini etika AI itu harus mempunyai prinsip moral, membatasi dan mengarahkan sistem cerdasnya. Lalu ada teori etika, utilitarianisme, deontologi, virtue ethics, dan juga yang berfokus pada keputusan adil, transparansi algoritma, dan akuntabilitas sistem. Kenapa perlu pendekatan etis? Karena di sini untuk mencegah diskriminasi, pengawasan berlebihan, dan juga eksploitasi data. Nah, penelitian etika AI industri ini merupakan dasar kebijakan yang bisa mendukung inovasi dan juga menjaga nilai kemanusiaan. Pendekatan multidisiplinnya di sini ada teknologi, hukum, dan etika yang dikemas menjadi ekosistem AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Next. Untuk metodologinya sendiri, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama di sini ada pendekatan penelitian, di mana di sini kami mengumpulkan studi literatur yang berfokus pada peran AI dalam otomatisasi kerja dan produksi industri dengan rentang publikasi 2020 hingga 2025. Nah, langkah-langkah penelitiannya sendiri, yang pertama di sini kami menentukan topik penelitiannya dengan uh, di sini kami sudah menentukan yaitu etika dan regulasi di bidang industri. Lalu di sini kami mencari datanya. Kami mencari data di database ilmiah yaitu di Google Scholar dengan keyword AI, kecerdasan buatan, industri, dan juga manufaktur. Untuk seleksi artikel di sini, hanya artikel yang relevan kami pilih yang membahas mengenai AI di bidang industri beserta aspek etika atau sosialnya. Selanjutnya, dari seleksi artikel tersebut, diekstraksilah datanya. Kami mengambil info penting mengenai klasifikasi area implementasinya, manfaat, dampak negatif, dan juga tantangan penggunaan AI di bidang industri. Setelah itu, kami menganalisis dan juga mensintetis data tersebut dengan menemukan pola dan tema yang ada susunan ringkasan yang terstruktur.
Lalu ada penyusunan hasil, di mana di sini informasinya kami susun dan juga kami tarik kesimpulan dan saran untuk etika atau regulasi penggunaan kecerdasan buatan di bidang industri. Next. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dan pembahasan yang kita dapat yaitu space, lingkup, dan metode. Di sini kami mengkaji 32 artikel dari tahun 2020 hingga 2025 tentang penerapan AI di industri jasa dan manufaktur. Kemudian menganalisis literatur, identifikasi tren, manfaat, tantangan, dan implikasi etis. Yang kedua ada distribusi berdasarkan jenis industri. Yang pertama, jasa 19 artikel 59,4%. Chatbot layanan pelanggan, sistem HR otomatis, analitik perilaku, otomasi keuangan, kemudian manufaktur 13 artikel 40,6%. Otomasi lini produksi, predictive maintenance, quality control berbasis machine vision. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi bidang kerja utama. Yang pertama ada sumber daya manusia dan kinerja, 9 artikel 28%. Yang kedua ada manufaktur dan produksi, 8 artikel 25%. Yang ketiga ekonomi dan bisnis digital, 6 artikel 18,8%. Yang keempat ada layanan dan pelayanan publik, 5 artikel 15,6%. Yang kelima kreativitas dan inovasi, 4 artikel 12,5%. Kemudian yang keempat ada manfaat implementasi AI, yaitu efisiensi kerja dan objektivitas pengambilan keputusan. Yang kedua ada otomatisasi dan peningkatan akurasi produksi. Yang ketiga personalisasi layanan dan digitalisasi proses. Yang keempat ada analitik bisnis dan otomasi finansial. Yang kelima ada kreasi konten otomatis dan desain inovatif. Kemudian yang kelima ada tantangan dan isu. Pengurangan lapangan kerja, bias algoritma dan ketidakadilan keputusan, keterbatasan regulasi, kebutuhan investasi dan infrastruktur. Yang keenam ada implikasi teoritis dan praktis. Yang pertama ada validasi division of innovation, adopsi lebih cepat di sektor yang fleksibel. Yang kedua pentingnya kesiapan organisasi, teknologi plus SDM. Yang ketiga ada strategi, roadmap digital, pelatihan berkelanjutan, kolaborasi industri, akademisi, dan pemerintah. Yang ketujuh ada rekomendasi strategis, literasi digital dan pelatihan ulang tenaga kerja, percepatan kerangka hukum, etika, privasi, tanggung jawab algoritmik, kolaborasi lintas pemangku, industri, akademisi, penyedia teknologi. Tujuannya AI yang inklusif, berkelanjutan, dan beretika. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap 32 artikel literatur, penelitian menemukan bahwa kecerdasan buatan atau AI telah banyak diterapkan di berbagai bidang industri, dengan dominasi pada sektor jasa sebesar 59,4% dan sektor manufaktur sebesar 40,6%. Nah, penerapan AI ini terbagi ke dalam 5 bidang utama, yaitu SDM dan kinerja, kemudian manufaktur dan produksi, lalu ekonomi dan bisnis digital, kemudian layanan publik, serta kreativitas dan inovasi. Implementasi AI terbukti memberikan manfaat yang signifikan seperti peningkatan efisiensi kerja, otomatisasi proses produksi, hingga personalisasi layanan. Namun demikian, ini di balik berbagai manfaat tersebut terdapat tantangan etis dan teknis yang perlu diantisipasi. Antara lain, potensi pengangguran lapangan kerja, bias algoritma, minimnya regulasi yang mengatur penggunaan AI secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan AI di bidang industri harus dilandasi oleh prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab agar dapat meminimalkan dampak negatif di masa depan. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan literasi digital dan pelatihan ulang tenaga kerja, percepatan penyusunan kerangka hukum yang mendukung inovasi sekaligus melindungi hak asasi manusia dan privasi data, serta penguatan kolaborasi antara industri, akademisi, dan pengembang teknologi. Dengan demikian, AI dapat menjadi alat transformatif
yang tidak hanya mendorong pertumbuhan industri, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan sosial. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.